Pembelaannya ada 3 masing-masing, tapi nanti tidak kami bacakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, keluarga para terdakwa serta pengunjung sidang sekalian. Pada persidangan hari ini, izinkanlah kami selaku penasihat hukum akan membacakan nota pembelaan pledoi para terdakwa. Sebelum kami bacakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan jelaskan kepada majelis hakim yang mulia, bahwa nota pembelaan pledoi para terdakwa ini adalah pledoi mohon pembebasan dengan sistematika sebagai berikut. Masing-masing terdiri dari 9 bab. Bab pertama pendahuluan, surat dakwaan, dan bab ketiga surat tuntutan kami anggap dibacakan. Yang kemudian keempat, bab fakta persidangan yang berisi seluruh keterangan saksi, apa yang saksi sampaikan di depan persidangan ini. Kami uraikan secara jelas, detail, dan yang sebenarnya berdasarkan video dan transkrip persidangan yang dibuat tersendiri oleh tim profesional yang kami anggap dibacakan. Bab kelima, analisa fakta berupa fakta hukum, berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli yang saling berhubungan dan menguatkan pembuktian perbuatan masing-masing terdakwa. Kami anggap dibacakan. Bab keenam, analisa yuridis, kami uraikan unsur-unsur pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 13 untuk membuktikan perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Kami anggap dibacakan. Bab ketujuh, pertanggungjawaban pidana terkait dengan teori-teori hukum mengenai tidak adanya unsur kesalahan dan perbuatan tercela pada diri para terdakwa pada saat melakukan perbuatan sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, kami anggap dibacakan. Dan bab ke-8 kesimpulan, bab ke-9 penutup nanti akan kami bacakan masing-masing secara bergantian. Selanjutnya pledoi terdakwa Effendi Saputra kami buat setebal 645 halaman dengan lampiran barang bukti sebanyak 161. Kami tandai dengan bukti T1 sampai dengan T161 dengan rincian sebanyak 24 bukti terkait hutang piutang dan jaminan, bukti T25 sampai dengan T28 gugatan perdata wan prestasi yang sedang diajukan dan berjalan di Pengadilan Negeri Rantau Merapat, bukti T29 sampai dengan T30 dari LPSE paket pekerjaan peningkatan jalan Serayat Segerombang, bukti 31 sampai dengan 36 profil perusahaan CP Hendi Nasri, CP Pancuran Mas, dan CP Arbangan, bukti 37 sampai dengan 149 purchase order jual beli material PT Binipan Konstruksi Abadi. Kami buktikan bahwa uang 46 miliar milik terdakwa adalah hasil jual beli dari PT BKA. Kemudian T150 sampai 153 keterangan ahli pidana Profesor Dr. Suparji, dan T154 sampai 161 kami lampirkan juga video dan transkrip persidangan ini yang mulia. Kemudian pledoi terdakwa Yusrial Supriyanto Pasaribu kami buat setebal 480 halaman, dan pledoi terdakwa Fajar Saputra kami buat setebal 327 halaman. Mengingat keterbatasan waktu, tentu tidak akan kami bacakan semuanya yang mulia. Hanya pokok-pokoknya saja, yaitu bab 8, kesimpulan, dan bab 9 penutup. Dimulai dari pledoi terdakwa Fajar Saputra alias AB, kemudian Yusrial Supriyanto alias Santo, dan terakhir Effendi Saputra alias Sio. Kami mulai yang mulia. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir terdakwa Effendi Saputra, bab 8 kesimpulan halaman 528. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Berdasarkan uraian analisa fakta dan analisa yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di hadapan persidangan perkara aku, penasihat hukum terdakwa Effendi Saputra berkesimpulan sebagai berikut. Terkait dengan paket pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Serayat Segerombang, dana alokasi khusus tahun anggaran 2023.
bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2023, Rudi Saputra meminjam bendera kepada Aprijal Tanjung untuk mengikuti lelang paket lanjutan peningkatan jalan C Raya C Berombang dengan fee pinjam bendera sebesar 2% dari nilai neto proyek, yaitu sebesar 1% untuk CP Hendy Nasri dan sebesar 1% untuk jasa Aprijal Tanjung. Kemudian Aprijal Tanjung memberikan profil CP Hendy Nasri kepada Rudi Saputra. Kami buktikan dengan bukti T31 sampai dengan T32 bahwa telah terbukti dalam persidangan perkara aku, CP Hendy Nasri bukan milik terdakwa Effendi Saputra, di mana secara hukum legalitas formal perusahaan berdasarkan akta perubahan pengeluaran CP Hendy Nasri nomor 07 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Lindawati. Para penghadap telah melakukan perubahan, yakni Amanul Rasid dan Tuan Suwandi Pulungan, para pengurus yang bertanggung jawab di CP Hendy Nasri, di mana tidak ada tercantum nama terdakwa Effendi Saputra. Oleh karenanya CP Hendy Nasri bertindak sendiri dan bertanggung jawab terhadap tindakan perusahaan tersebut. Bukti T32 bahwa pelelangan paket lanjutan peningkatan jalan C Raya C Berombang diikuti oleh 27 perusahaan, di mana terdapat 2 perusahaan yang lolos kualifikasi, yaitu CP Wira Andalan dan CP Hendy Nasri. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi terhadap CP Wira Andalan, dinyatakan peralatan yang ditawarkan dari pemberi sewa menyatakan tidak sanggup melaksanakan paket pekerjaan tersebut karena dengan jarak tempuh di atas 5 jam atau di atas 300 km, sehingga kualitas teknis aspal tidak mungkin terpenuhi. Kami buktikan dengan LPSE Pemkab Labuan Batu T29 dan T30 bahwa tidak terbukti adanya plotting atau pengaturan pemenang lelang yang dilakukan oleh Rudi Saputra dengan Kadis PUPR Hendra Effendi Tajulu selaku Kabak ULP, di mana pelelangan paket tersebut diikuti oleh 27 perusahaan penyedia, yang akhirnya hanya 2 perusahaan yang mengajukan penawaran, dan 1 perusahaan yaitu CP Wira Andalan menyatakan tidak sanggup melaksanakan paket pekerjaan tersebut, mengingat jarak tempuh lokasi C Raya C Berombang yang cukup jauh dari kota Rantau Prapat. Kami buktikan T29 dan T30 bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2023, setelah adanya pengumuman kualifikasi lelang, Rudi Saputra kembali menghubungi Aprijal Tanjung untuk mengikuti proses pembuktian dokumen perusahaan CP Hendy Nasri di kantor ULP. Kemudian Aprijal Tanjung datang bersama dengan Amanul Rasid selaku Direktur CP Hendy Nasri untuk mengikuti proses pembuktian tersebut. BBJPU nomor 110 dan nomor 453. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2023 dilakukan penandatangan kontrak di kantor PUPR yang dilakukan oleh Amanul Rasid selaku Direktur CP Hendy Nasri. Bahwa sekitar akhir April 2023, Rudi Saputra kembali menghubungi Aprijal Tanjung untuk mengurus pencairan uang muka proyek lanjutan peningkatan jalan C Raya C Berombang, Kecamatan Panai Tengah. Bahwa atas permintaan Rudi Saputra tersebut, pada tanggal 4 Mei 2023, Aprijal Tanjung bersama dengan Direktur CP Hendy Nasri mengurus surat perintah pencairan dana SP2D dari Bendahara Umum Pemkab Labuan Batu, yaitu pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai proyek C Raya C Berombang senilai 2.593.243.243. SP2D kami lampirkan sebagai bukti T29 dan T30. Bahwa kemudian Rudi Saputra menghubungi Aprijal Tanjung untuk mencairkan uang muka 20% dari proyek lanjutan peningkatan jalan C Raya C Berombang sebesar 2.097.000.000 sekian, di mana pada tanggal 5 Juni 2023 Aprijal Tanjung bersama Amanul Rasid selaku Direktur CP Hendy Nasri mencairkan cek atas nama CP Hendy Nasri sebesar 2.265.000.000 rupiah dengan rincian sebesar 2 miliar diberikan secara tunai kepada Rudi Saputra dan sisanya 265 juta yang merupakan fee pinjam bendera dibagi antara Aprijal Tanjung selaku Biro Jasa Proyek dan Amanul Rasid selaku Direktur CP Hendy Nasri yang mendapat bagian sebesar 110 juta rupiah. Bahwa setelah dilakukan pencairan cek tersebut, Aprijal Tanjung mengantarkan uang tunai yang merupakan uang muka proyek sebesar 2 miliar ke rumah Rudi Saputra di Jalan Kampung Baru nomor 31 Siolengan, Rantau Prapat. Bahwa pada sekitar akhir Juni 2023, Rudi Saputra kembali menghubungi Aprijal Tanjung meminta untuk meneruskan pekerjaan paket proyek lanjutan C Raya C Berombang dengan alasan Rudi Saputra tidak sanggup melanjutkan pelaksanaan pekerjaan tersebut
mengingat tenggang waktu pekerjaan harus selesai paling lama bulan Agustus 2023. Bahwa dengan demikian, proses yang berjalan hingga tahap itu dilakukan sendiri oleh Rudi Saputra dengan April Tanjung dan Amanur Rasid selaku Direktur CPN Dinasti tanpa melibatkan dan tidak diketahui oleh Effendi Saputra, apalagi melibatkan Erik Atra dari Tonga. Oleh karenanya perbuatan Rudi Saputra, April Tanjung dan Amanur Rasid masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu perbuatan yang bebas dan tidak terikat dengan terdakwa Effendi Saputra. Bahwa setelah adanya permintaan dari Rudi Saputra tersebut, kemudian April Tanjung menyampaikannya kepada terdakwa Effendi Saputra karena mengingat PT BKA milik terdakwa memiliki alat dan material yang lengkap untuk meneruskan pekerjaan tersebut dengan tengah waktu yang singkat, hanya kurang lebih 2 bulan hingga Agustus 2023, di mana terdakwa Effendi Saputra saat itu menyampaikan untuk melakukan cek lapangan terlebih dahulu, mengingat lokasi Seiraya Sebrombang cukup jauh dari kota Ranto Prapat. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Effendi Saputra menyuruh Khairul Fahri Siregar untuk melakukan cek lapangan, di mana diketahui sudah ada pelaksanaan pekerjaan berupa penyiapan lahan dan pondasi bawah. Kemudian atas hasil cek lapangan tersebut, Khairul Fahri Siregar kembali menyampaikan kepada terdakwa, di mana akhirnya disetujui oleh terdakwa untuk diteruskan, mengingat waktu yang sudah singkat dan terbatas, serta demi menyelamatkan proyek pemerintah yang nyaris terbengkalai. Bahwa setelah itu terdakwa Effendi Saputra menyuruh Khairul Fahri Siregar untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Seiraya Sebrombang DAK tahun 2023 hingga selesai. Bahwa terkait dengan paket pekerjaan Seiraya Sebrombang DAK tahun 2023, terdakwa Effendi Saputra tidak ada bertemu dengan Erik Atra dari Tonga selaku Bupati untuk membicarakan dan menyepakati komitmen fee sebesar 20%. Bahwa selain itu, terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Rudi Saputra untuk membicarakan dan menyepakati komitmen sebesar 20% untuk Erik Atra dari Tonga selaku Bupati. Terdakwa juga tidak mengetahui adanya pencairan uang muka proyek tersebut sebesar 20%, yaitu sebesar 2.097 juta rupiah sekian yang dicairkan oleh April Tanjung bersama Amanur Rasid selaku Direktur CPN Dinasti dan diberikan kepada Rudi Saputra sebesar 2 miliar. Bahwa paket pekerjaan lanjutan Seiraya Sebrombang pada Dinas PUPR Kabupaten Labuan Batu merupakan proyek yang menggunakan dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN murni, bukan program kerja Dinas PUPR Pemkab Labuan Batu yang dianggarkan dan dibiayai melalui APBD tahun 2023. Oleh karenanya, tidak ada keterlibatan Erik Atra dari Tonga selaku Bupati dalam proses pengusulan dan penganggarannya dalam APBD Kabupaten Labuan Batu tahun 2023. Begitu pula dengan Rudi Saputra. Meskipun saat itu menjabat sebagai anggota DPRD, akan tetapi Rudi Saputra ditempatkan di Komisi 2, tidak ada kaitannya dengan Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Selain itu, paket pekerjaan lanjutan Seiraya Sebrombang bersumber dari dana alokasi khusus APBN tahun anggaran 2023, sehingga tidak ada kewenangan yang digunakan oleh Rudi Saputra sebagai anggota DPRD Labuan Batu dalam menganggarkan proyek tersebut dalam APBD Kabupaten Labuan Batu tahun anggaran 2023. Bahwa dalam perkara aku, terdakwa Effendi Saputra didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa setelah Effendi Saputra menerima pencairan uang muka proyek lanjutan Seiraya Sebrombang, kemudian untuk memenuhi fee proyek atau uang kirahan yang telah disepakati pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, terdakwa Effendi Saputra menyuruh April Tanjung untuk mencairkan cek bank sumut senilai 2.265 juta rupiah. Selanjutnya sesuai perintah terdakwa Effendi Saputra, uang tersebut diberikan oleh April Tanjung kepada Rudi Saputra di rumahnya di Jalan Sioldengan, Kecamatan Ranto Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Bahwa dalil dalam dakwaan penuntut umum aku telah keliru menyebut memenuhi fee proyek atau uang kirahan yang telah disepakati, di mana tidak jelas dan tidak diuraikan secara detail antara siapa dengan siapa yang menyepakati fee proyek atau uang kirahan yang dimaksud tersebut. Apa peran perbuatan terdakwa Effendi Saputra selaku pemberi dan apa pula peran perbuatan Erik Atra dari Tonga selaku Bupati Labuan Batu sebagai penerima. Bahwa selain itu, dakwaan penuntut umum mendalilkan sesuai perintah terdakwa Effendi Saputra, uang tersebut diberikan oleh April Tanjung kepada Rudi Saputra. Juga tidak jelas dan rinci dan detail kapan dan bagaimana perintah tersebut disampaikan, mengingat pihak yang bisa mencairkan uang muka proyek tersebut hanyalah Amanur Rasid selaku Direktur CPN Dinasti, bukan dan tidak ada kaitan serta tidak diketahui oleh terdakwa Effendi Saputra.
bahwa setelah menerima uang muka proyek sebesar 2 miliar dari Aprijal Tanjung, ternyata Rudi Saputra menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, bukan diberikan kepada Erik Atra dari Tonga selaku Bupati Labuan Batu atau untuk kepentingan Bupati. Dengan rincian sebagai berikut: sebesar 800 juta untuk membayar temuan BPK, sebesar 400 juta membeli proyek jalan di PUPR kepada Josman Sinaga, proyek Pokir DPR RI milik Martin Manurung, sebesar 300 juta membayar temuan BPK, sebesar 400 juta membayar temuan proyek pada Dinas PUPR tahun anggaran 2023, dan sebesar 100 juta untuk keperluan pribadi. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata tidak adanya pemberian uang sebesar 2 miliar ataupun 2 miliar 265 juta rupiah sesuai dakwaan dari terdakwa Effendi Saputra melalui Aprijal Tanjung kepada Erik Atra dari Tonga selaku Bupati Labuan Batu melalui perantara Rudi Saputra. Bahwa dalam persidangan perkara aku, fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi Rudi Saputra, Erik Atra dari Tonga, Hendra Effendi Huta Juli, Sony Yudi Bijahrin, Martin Bangun, Aprijal Tanjung, Amanur Rasyid, Khairul Fahri Siregar, alat bukti surat dari penuntut umum, serta keterangan terdakwa Effendi Saputra dan barang bukti tersebut juga dikuatkan oleh keterangan ahli Profesor Dr. Suparji SHMH yang saling berhubungan, bersesuaian dan saling menguatkan tentang kebenaran keadaan atau kejadian, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian untuk membuktikan perbuatan terdakwa Effendi Saputra tidak memenuhi unsur-unsur pasal 5 atau pasal 13 sebagaimana dakwaan aku. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan terdakwa Effendi Saputra memberikan uang sebesar 2 miliar 265 juta rupiah melalui Aprijal Tanjung kepada Erik Atra dari Tonga selaku Bupati Labuan Batu melalui perantara Rudi Saputra terkait dengan paket peningkatan jalan Raya C Brombang DAK tahun anggaran 2023 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan terdakwa Effendi Saputra dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Terkait dengan hutang piutang 1 miliar 100 juta rupiah, bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 20 WIB, Rudi Saputra bersama dengan Agus Kaspoardi mendatangi rumah terdakwa, di mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Khairul Fahri Siregar. Bahwa pada pertemuan tersebut Rudi Saputra menyampaikan kepada terdakwa Effendi Saputra terkait dengan rencana adanya paket pekerjaan proyek DAK tahun anggaran 2024 yang dijawab oleh terdakwa Effendi Saputra tidak usah membicarakan proyek. Oleh karena saat itu belum ada proyek yang tayang disirup LPSC Pemkab Labuan Batu tahun anggaran 2024 dan sudah tidak ada proyek yang sedang dikerjakan terdakwa Effendi Saputra yang belum selesai. Bahwa kemudian setelah pertemuan pertama ditolak oleh terdakwa Effendi Saputra, maka pada tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 20 WIB, Rudi Saputra bersama dengan Agus Kaspoardi kembali mendatangi rumah terdakwa Effendi Saputra yang saat itu sedang berada di rumah bersama Khairul Fahri Siregar, di mana Rudi Saputra menyampaikan permintaan tolong untuk meminjam uang sebesar 1,1 miliar dengan jaminan berupa sertifikat tanah milik Rudi Saputra. Pinjaman uang tersebut untuk menyelesaikan pembangunan perumahan di Kota Pinang dan pekerjaan puskesmas C Pegantungan yang saat itu dijawab oleh terdakwa nanti akan dipikirkan dulu. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 10 pagi Khairul Fahri Siregar datang ke rumah terdakwa, di mana terdakwa menanyakan apakah Khairul Fahri ada bertemu lagi dengan Rudi Saputra dan Agus Kaspoardi, yang dijawab Khairul Fahri Siregar tidak ada. Bahwa kemudian setelah itu terdakwa Effendi Saputra memberikan cek atas nama PT BKA sebesar 1,1 miliar kepada Khairul Fahri Siregar untuk diberikan kepada Rudi Saputra sebagai pinjaman hutang dengan pesan nanti dibuatkan surat perjanjian dan dimintakan jaminannya. Bahwa setelah itu Khairul Fahri Siregar mendatangi rumah Rudi Saputra, di mana Rudi Saputra tidak berada di rumah. Kemudian Khairul Fahri Siregar mendatangi rumah Agus Kaspoardi untuk menyerahkan cek sebesar 1,1 miliar kepada Agus Kaspoardi. Kemudian Agus Kaspoardi membuat kwitansi tanda terima cek tersebut. Bukti T1 sampai dengan T24. Bahwa kemudian sekitar pukul 16 Khairul Fahri Siregar menyuruh Aprijal Tanjung untuk meminta tanda tangan Rudi Saputra dalam surat perjanjian hutang piutang dan sekalian meminta jaminan hutang berupa sertifikat tanah. Bahwa selanjutnya Aprijal Tanjung mendatangi rumah Rudi Saputra untuk meminta tanda tangan surat perjanjian hutang dan mengambil 5 sertifikat hak milik dan 6 SKGR seluas kurang lebih 60 hektar beserta cek atas nama PT Putra Lobutai Jaya sebesar 1 miliar, seluruhnya sebagai jaminan hutang Rudi Saputra.
bahwa pada saat itu juga Rudi Saputra memanggil istrinya Maharani untuk bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut dan menghubungi Triyono, orang kepercayaan Rudi Saputra, juga untuk bertanda tangan sebagai saksi. Bahwa pada saat para pihak bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut, tidak ada yang keberatan jika yang menjadi pihak adalah Khairul Fahri Siregar, bukan langsung terdakwa Effendi Saputra sebagai pihak pemberi pinjaman. Rudi Saputra selaku pihak peminjam tidak ada menanyakan surat kuasa Khairul Fahri Siregar mewakili terdakwa Effendi Saputra, karena telah mengetahui Khairul Fahri Siregar adalah orang kepercayaan terdakwa Effendi Saputra, dan cek yang diterima Agus Kaspuardi sebesar 1,1 miliar adalah atas nama PT BKA milik terdakwa Effendi Saputra. Bahwa selain itu, oleh karena terdakwa Effendi Saputra lebih sering berada di kota Medan untuk memudahkan proses penagihan hutang piutang tersebut, maka dipercayakan kepada Khairul Fahri Siregar untuk mengurusnya dengan pihak Rudi Saputra. Oleh karena itu Khairul Fahri Siregar yang bertanda tangan dalam surat perjanjian mewakili pihak terdakwa Effendi Saputra. Bahwa surat perjanjian hutang piutang tersebut berlaku selama 1 bulan sejak ditandatangani tanggal 5 Januari 2024 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 5 Februari 2024, di mana kemudian April Tanjung akan mencairkan cek atas nama PT Putra Lobuta Jaya sebesar 1 miliar di Bank Sumut untuk rapat yang ternyata saldo rekening giro tidak cukup. Bahwa dalam persidangan perkara aku pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Rudi Saputra di bawah sumpah telah memberikan keterangan terkait uang sebesar 1,1 miliar dari terdakwa Effendi Saputra tersebut adalah pinjaman untuk membiayai pembangunan perumahan di Kota Pinang dan puskesmas di Sepegantungan, bukan fee proyek untuk Erika Tradari Tonga selaku Bupati Labuan Batu. Bahwa kemudian diketahui Rudi Saputra mempunyai hutang sebesar 2 miliar kepada Erika Tradari Tonga untuk membiayai proses caleg DPRD Kabupaten Labuan Batu pada pemilu 2019, di mana hutang tersebut sudah sering ditagih oleh Erika Tradari Tonga, akan tetapi belum juga dibayarkan oleh Rudi Saputra. Hingga pada sekitar November 2023, Erik kembali mendesak Rudi untuk membayar hutang tersebut. Bahwa tanpa diketahui terdakwa Effendi Saputra maupun Erika Tradari Tonga, Rudi Saputra meminjam uang sebesar 1,1 miliar, ternyata rencananya akan digunakan untuk membayar hutang kepada Erik, di mana kekurangannya sebesar 350 juta dipinjam dari Yusril Suprianto Pasaribu, sebesar 150 juta dari Agus Kaspuardi, dan sisanya 400 juta uang dari Rudi Saputra sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dua peristiwa peminjaman uang itu sama-sama terjadi di tanggal 5 Januari 2024. Bahwa setelah Agus Kaspuardi mencairkan cek atas nama PT BKA sebesar 1,1 miliar tersebut, kemudian atas perintah Rudi Saputra, adiknya Susi Susanti bersama suaminya Hendra Harahap mengambil uang tersebut di rumah Agus Kaspuardi, di mana uang yang sudah dikumpulkan Rudi yang menurutnya seluruhnya berjumlah 2 miliar, keesokan harinya akan dikirim oleh Susi Susanti kepada Erik untuk menyelesaikan pembayaran hutang Rudi Saputra. Bahwa ternyata saat itu Susi Susanti menemui Erik Atrada yang sedang sakit. Oleh karenanya tidak jadi menyerahkan uang dalam 2 kantong kresek warna hitam yang Susi Susanti tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian Susi Susanti mengkonfirmasi kepada Rudi, di mana mendapat arahan untuk menyerahkan 2 kantong kresek warna hitam tersebut kepada Muhammad Sanusi. Bahwa setelah itu Muhammad Sanusi menyimpan 2 kantong kresek itu di rumahnya untuk kemudian sorenya diantar ke rumah Erik Atrada. Akan tetapi karena mendapat informasi Erik sedang sakit, maka akhirnya Muhammad Sanusi menyimpan 2 kantong di rumahnya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Januari 2024, Muhammad Sanusi mendengar ada orang KPK mendatangi rumah Bupati Erik. Oleh karena panik, kemudian Muhammad Sanusi menyimpan 2 kantong kresek warna hitam tersebut di samping rumahnya yang merupakan rumah kosong. Bahwa setelah itu Muhammad Sanusi dipanggil KPK pada tanggal 21 Februari 2024, diminta untuk membawa 2 kantong kresek tersebut yang ternyata setelah dihitung bersama dengan penyidik hanya berjumlah 950 juta rupiah. Bahwa dengan demikian ketidakpastian jumlah uang tersebut dengan fakta hukum yang sebenarnya semakin membuat rancu dan kaburnya dalil-dalil dalam surat dakwaan penuntut umum. Uang siapa sebenarnya dalam 2 kantong kresek warna hitam tersebut, mengingat tidak adanya kesesuaian jumlah yang pasti, di mana menurut Rudi Saputra uang tersebut sebesar 2 miliar, menurut dakwaan 1,6 miliar, dan ternyata setelah dihitung pada Sanusi hanya berjumlah 950 juta rupiah. Bahwa selain itu menjadi fakta hukum dan terbukti dalam persidangan perkara aku bahwa sebesar 950 juta tersebut tidak diterima oleh Erik Atrada Tonga selaku Bupati. Bahkan Erik Atrada Tonga tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah berada di tangan Sanusi, berapa jumlahnya, dari siapa sumbernya, dan apakah ada kaitannya dengan komitmen proyek yang sedang berjalan
kepada Pemkab Labuan Batu tahun 2024. Oleh karena dalam pikiran Erik Atrada Ritonga hanyalah bagaimana menagih hutang kepada Rudi Saputra. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terkait dengan konsekuensi hukum akibat dari surat perjanjian hutang piutang, Khairul Fahri Siregar melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat peringatan somasi kepada Rudi Saputra dan telah diterima oleh kuasa hukumnya. Bahwa selain itu, oleh karena surat peringatan somasi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Rudi Saputra, maka Khairul Fahri Siregar telah mengajukan gugatan perdata wan prestasi di Pengadilan Negeri Rantau Perapat dengan nomor register perkara nomor 64/PDT-G/2024/PNRAP tanggal 4 Juni 2024. Kami buktikan seluruhnya dengan bukti T25 sampai dengan T28. Bahwa dalam persidangan perkara aku, fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Rudi Saputra, Erik Atrada Ritonga, Hendra Effendi Tejulu, Khairul Fahri Siregar, April Tanjung, Agus Kaspuhardi, Mahrani, Triyono, Susi Susanti, Hendra Harahap, Muhammad Sanusi, alat bukti surat dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa Effendi Saputra, serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikuatkan dengan keterangan ahli Profesor Dr. Suparji SHMH yang saling berhubungan dan bersesuaian, menguatkan tentang kebenaran keadaan atau kejadian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perbuatan terdakwa Effendi Saputra tidak memenuhi unsur-unsur pasal 5 atau pasal 13 sebagaimana dakwaan aku. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan terdakwa Effendi Saputra memberikan pinjaman hutang sebesar 1,1 miliar kepada Rudi Saputra sebagai komitmen fee untuk diberikan kepada Erik Atrada Ritonga selaku bupati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan terdakwa Effendi Saputra dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Terkait dengan barang bukti berupa handphone dan uang yang disita KPK serta pemblokiran rekening bank milik terdakwa Effendi Saputra dan beberapa perusahaan lain. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku, KPK telah melakukan penyitaan uang berupa uang sebesar 46.563 juta rupiah 681.170 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Ada kami buat tabelnya yang mulia dan nomor barang buktinya. Kemudian juga penyidik KPK melakukan pemblokiran terhadap rekening bank pribadi milik terdakwa Effendi Saputra. Ada 11 rekening dan rekening bank sumut perusahaan lain, CP Dinasri, CP Harbangan, CP Pancuran Mas, Binipan Konstruksi Abadi dan sebagainya. Bahwa uang sebesar 46 miliar milik terdakwa Effendi Saputra tersebut merupakan tabungan pribadi dan hasil usaha jual beli material aspal sebagaimana purchase order perusahaan PT Binipan Konstruksi Abadi milik terdakwa Effendi Saputra selama tahun 2023 yang kami buktikan dalam persidangan ini, bukti T37 sampai dengan T149. Bahwa terhadap penyitaan uang sebesar 46 miliar tersebut serta pemblokiran rekening bank tidak ada kaitannya dengan pemberian maupun penerimaan sejumlah uang yang didakwakan kepada terdakwa Effendi Saputra maupun kepada Erik Atrada Ritonga dan Rudi Saputra yang dituntut dalam perkara terpisah. Oleh karenanya penuntut umum tidak mendalilkannya dalam surat dakwaan perkara aku. Bahwa berdasarkan surat dakwaan nomor 54 dan seterusnya, Erik Atrada Ritonga dan Rudi Saputra didakwa menerima sebesar 4,9 miliar. Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut timbul pertanyaan yang mendasar. Apakah hanya untuk membuktikan penerimaan sebesar 4,9 miliar dibutuhkan uang milik terdakwa Effendi Saputra sebesar 46 miliar? Bahwa oleh karena itu tidak saling berkaitan dan berhubungan, maka penyitaan uang sebesar 46 miliar dan pemblokiran rekening bank milik terdakwa Effendi Saputra tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai barang bukti dan membuktikan penerimaan Erik Atrada Ritonga dan Rudi Saputra yang dituntut secara terpisah. Bahwa selain itu terdakwa Effendi Saputra dalam perkara ini didakwa sebagai pemberi suap bukan penerima suap. Oleh karenanya beralasan hukum untuk dipertimbangkan, dibebaskan dari dakwaan aku dan dikembalikan kepada yang berhak. Bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk memerintahkan kepada penuntut umum KPK agar mengembalikan
uang sebesar 46 miliar tersebut kepada terdakwa Effendi Saputra dan membuka blokir rekening bank atas nama terdakwa dan perusahaan lainnya. Kemudian keterangan ahli hukum pidana Profesor Dr. Suparji SMH kami anggap dibacakan terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh terdakwa Effendi Saputra dalam perkara aku, bahwa penasihat hukum terdakwa melampirkan barang bukti T1 sampai dengan T161. Sudah dikasih. Ini kami serahkan yang mulia. Seluruh purchase order hasil penjualan yang berjumlah 64 miliar itu ada di sini dan tidak ada hubungannya dengan paket-paket proyek ini. Kami lampirkan semua, termasuk gugatan perdata di pengadilan untuk rapat. Terakhir penutup, Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atau setidaknya memberikan rasa keadilan kepada para terdakwa dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan. Serta izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini oleh para terdakwa. Wa idza hakamtu bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami tim penasihat hukum terdakwa Effendi Saputra dalam perkara aku memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Effendi Saputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-1 pasal 5 ayat 1 huruf B atau alternatif kedua pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. 2. Membebaskan terdakwa Effendi Saputra oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum pada KPK untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rutan Tanjung Gusta Medan setelah menerima petikan putusan perkara aku. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum pada KPK untuk mengembalikan barang bukti milik terdakwa Effendi Saputra yang disita dari terdakwa dan atau keluarganya. Sudah kami uraikan lengkap dengan berikut dengan nomor BB-nya yang mulia dan disita dari siapa. 7. Memulihkan hak-hak terdakwa Effendi Saputra dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 8. Membebankan biaya perkara aku pada negara. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 6 Juni 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Tim penasihat hukum terdakwa Effendi Saputra, Lubis Nasional Partner, Dr. Fadli Nasution SHMH, Julfikri Lubis SHMH, Wan Haliludin Dalimunte, dan Ipan Haryanto ditandatangani. Lampiran barang bukti sudah kami serahkan, video transkrip persidangan juga sudah kami serahkan semua. Demikian yang mulia, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Mila? Iya. Masih Om? Ada? Diblokir. Diblokir. Wajar saya juga ini ada banyak yang ada. Oh ada. Kita catat BB-nya beberapa. Ada. Ada. Disita dari. Ya. Di berkas perkara itu ya, surat dari pimpinan KPK kepada bank. Ada.
Oh iya, berkas yang disita ya. Iya. Tapi rekening diblokir ya, Uni? Rekening diblokir. Iya. Diblokir semua. Kayak contoh misalnya AB dalam 407, Iya, 407 dan 354. Iya. Ini adalah berkas-berkas lama. Coba baca. Firda bilang, carikan Firda. Daftar blokir. Hah? Diblokir kan? Diblokir. BB 407 pacar itu. AB AB. yang Firda, si Bang Asyong. Barang diambil barang. Ya?